Sementara kita tahu tanggal 1 Oktober DPR itu sudah berganti dengan DPR yang baru, MPR-nya juga sudah berganti. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya, sementara lewatlah tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu presiden yang baru harus dilantik. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Tapi kita masih ribut aja soal angket. Negara ini bisa, kalau sampai tertunda apa namanya pelantikan presiden, negara itu bisa berada dalam keadaan chaos. Ya. Jadi nggak ada penguasa yang sah. Tanggal 20 Oktober malam, jam 12 malam, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu bukan presiden dan wakil presiden lagi. Menteri. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Fahri, kembali ke Anda. Bukankah hak angket itu adalah kesempatan yang baik buat pemerintah, apalagi buat Presiden Jokowi untuk membersihkan namanya dari tudingan-tudingan intervensi pemilu, Pak Fahri? Bukan persoalan baik buruknya, tapi bagi kami sebenarnya hak angket itu ibarat menembak nyamuk dengan meriam gitu ya. Jadi sebenarnya sangat tidak proporsional, itu yang saya katakan tadi sejak awal itu sangat tidak proporsional. Karena kenapa nanti akhirnya memicu perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Jadi kenapa sampai dalam kerangka hukum pemilu kita ini sudah mengatur tentang alur penyelesaian sengketa dan seterusnya itu harus dengan limit time. Jadi sangat limitatif gitu ya. Sangat limitatif itu artinya jangan sampai bergeser atau keluar daripada kaidah-kaidah konstitusi yang telah ditentukan. Jadi kita ini nanti bersengketa, berkonflik bersengketa ya, sampai dengan nanti pada akhirnya ditetapkan menjadi salah satu keputusan secara nasional agar pemimpin-pemimpin bangsa ini akan dilantik pada waktu yang ditentukan. Karena memang pikirannya seperti itu. Jadi grand design ketatanegaraan kita memang demikian itu. Dalam konstitusi mengatur seperti itu. Jadi kalau angket ini ibarat operasi sesar gitu. Jadi persoalan sengketa ini kita bawa ke ranah politik. Tapi pada akhirnya nanti persoalan sengketa ini akan selesai juga berujung di Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya presiden terpilih akan ditetapkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Mahkamah Konstitusi kalau andaikan nanti para pihak ini mempersoalkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi angket tidak akan selesai karena angket itu nanti berujung kepada bagaimana mencari pertanggungjawaban siapa yang akan dipertanggungjawabkan, siapa yang akan ditarik menjadi pihak ya, menjadi objektum litis daripada persoalan ini, apakah KPU, apakah pemerintah, itu kita tidak tahu. Karena sampai dengan detik ini pun kita belum membaca salah satu dokumen angket ini apa yang mau diangketkan. Apakah pemerintah dalam hal ini presiden yang mau dijadikan angket, objek angket, ataukah KPU selaku penyelenggara sebagai lembaga independen yang akan mau diangketkan. Ini tidak jelas sampai dengan saat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu bobot angketnya ini mau diarahkan kemana, orientasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu, masih sangat abstrak dalam pikiran kita ini apa yang mau diangketkan. Kalau mengenai yang menyangkut dengan sengketa, itu jalurnya di Mahkamah Konstitusi, bukan di DPR. Karena DPR juga tidak akan bisa mengambil satu konklusi hukum untuk apakah pelanggaran terjadi karena faktor ini dan itu tidak ada. Karena terjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Akan terjadi perdebatan politik yang tidak berujung, kemudian tidak jelas yang nanti akan menjadi objeknya apa dari hak angket ini, Bang Refli? Siapa bilang tidak berkesudahan gimana? Angket itu sendiri nanti panitia angketnya ya atau pansus angketnya itu dibatasi masa kerjanya selama 60 hari. Jadi kalau misalnya dibentuknya tanggal let's say 10 Maret, ya Maret, April, Mei, 10 Mei selesai. Jadi terlalu berlebihan mengatakan tidak berkesudahan. Orang ada waktunya kok, ada time frame-nya. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ya, ini kan division of labor. Kita bicara fungsi masing-masing kelembagaan, tidak zero sum game. Jadi kalau misalnya MK nanti menyidangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu, silahkan saja. Dengan logikanya, dengan prosedurnya, dengan time frame-nya 14 hari kerja, tidak ada masalah. Tetapi angket juga bisa bekerja untuk paling tidak ya memberikan masukan-masukan. Kalau seandainya ada pelanggaran hukum, ya tentu akan direkomendasikan ke penegak hukum. Kalau ada masukan untuk memperbaiki governance pemilu, why not? Walaupun nanti DPR akan berganti, tapi DPR tetap mendapatkan semacam masukan. Itu satu. Yang kedua, tadi menarik mengatakan bahwa ini nembak nyamuk dengan meriam. Loh, kecurangan pemilu ya yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dibilang cuma nyamuk. Gitu. Ini soal besar bangsa. Soal integritas pemilu itu salah satu agenda besar. Sekali lagi saya menggarisbawahi, yang mempersoalkan ini kan tidak hanya 01 dan 03, ya, tapi juga banyak masyarakat, kecuali tadi. Halo, Bang Refli. Jadi sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang audionya agak terputus, Bang Refli. Coba lihat sikap-sikap perguruan tinggi dan lain sebagainya.
kan ini kan dimulai dari sikap istana atau Presiden Jokowi yang pertama ingin 3 periode, ketika itu kemudian tidak diakomodir oleh partai terbesar, ingin perpanjangan masa jabatan, tidak diakomodir juga, pengunduran jadwal pemilu, Oke. tidak diakomodir juga, Baik. menyusupkan anaknya menjadi wakil presiden. Jadi soal-soal seperti ini lalu kemudian deployment bansos dan lain sebagainya. Nah, soal-soal Oke. seperti ini Tidak bisa dikecilkan persoalan-persoalan seperti ini, Pak Fahri. Coba dijawab dulu oleh Pak Fahri. Ini dilihatnya sebagai sesuatu yang urgen sekali, Pak Fahri. Iya, Bang Refli terlalu skeptis sebenarnya dalam memandang persoalan yang terjadi saat ini ya. Sengkarut masalah yang terjadi saat ini, urusan pemilu yang sangat technicality, itu kita mencoba untuk membawa ke isu yang sangat besar, yaitu angket yang nantinya akan menguras energi bangsa ini. Saya katakan begini, tadi tidak sesederhana yang disampaikan oleh Bang Refli itu, bahwa memang betul dalam undang-undang itu sendiri, Undang-Undang MD3, kemudian Peraturan DPR 1 2020 tentang tata tertib, itu dibatasi waktu 60 hari untuk angket memberikan review, memberikan laporan hasil kerjanya seperti apa. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah sampai pada saat paripurna DPR dari hasil kerja angket itu cuma hanya sampai di situ, tanpa harus adanya satu tindakan-tindakan administratif, tindakan-tindakan ketatanegaraan lebih lanjut untuk bagaimana menyikapi hasil angket itu sangat berkepanjangan. Yang kedua, saya katakan begini, kenapa sampai nanti berkepanjangan? Angket ini tidak monoton dari pihak yang kira-kira dalam pikirannya itu cuma hanya berkepentingan dengan angket ini saja. Tetapi angket itu dalam panitia itu sendiri harus mencerminkan, merepresentasi seluruh fraksi. Yang Baik. tentunya secara perdebatan, secara pikiran tentunya sangat berbeda antara satu dan yang lain. Dan itu yang nantinya pada akhirnya menjadi persoalan yang tidak akan berkesudahan. Itu seperti itu. Oke, Yang Prof. kedua, Susi. Oke. Ditahan dulu ya Pak Fahri ya, saya berikan waktu dulu Ya. ke Prof. Susi untuk menjawabnya. Apakah dari segi kalau ada persoalan limitasi waktu, kemudian juga bagaimana apakah angket ini akan menjadi melebar kemana-mana, berperdebatan yang tidak berkesudahan, apakah itu bisa menjadi hambatan-hambatan yang pada akhirnya ya sudahlah tidak usah menggulirkan hak angket? Saya mengatakan bahwa semua hal itu kan ada prosedurnya. Dan di dalam Undang-Undang MD3 itu sudah diatur secara jelas, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, yaitu 60 hari. Nah, tadi Dr. Fahri mengatakan, tapi setelah itu apa? Nah, jangan kemudian ketika kita berandai-andai, kemudian pengandaian-pengandaian yang kita gunakan itu menutup keinginan rakyat. Karena kita harus ingat bahwa anggota DPR itu menjalankan fungsi representasi rakyat. Kami tidak ingin anggota-anggota DPR itu menjalankan fungsi sebagai partisan. Jadi buktikan sekarang bahwa Anda memang layak dianggap sebagai representasi. Kalau kita baca di dalam penjelasan umum Undang-Undang MD3, keberadaan Badan Perwakilan Rakyat dengan berbagai fungsi dan haknya itu, yaitu dalam rangka menjalankan check and balances, yang diselenggarakan atau dilandasi berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu kami ingin pemerintahan yang bersih, dan itu antara lain juga menjadi tugas dari DPR sebagai representasi rakyat. Dan ini juga sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oke. Nah, jadi jangan dikecilkan ini keinginan untuk rakyat mendorong pelaksanaan hak angket, Oke. dikecilkan Iya. hanya untuk kepentingan. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Susi. Mohon maaf, tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.